Selanjutnya mari kita mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz yang sudah lama kita tunggu karena jauh-jauh sebelumnya sudah diinformasikan Ustaz. Jadi tidak berlama-lama, mari kita mendengarkan tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yakni Muhammad Sabir Sulaiman SPIL atau Sarjana Filsafat Islam. Insyaallah nanti akan juga beliau perkenalkan dirinya. Siapa tahu nanti kita ketemu tidak saling kenal, ya. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Insyaallah nanti akan diperkenalkan sendiri oleh beliau. Mari kita sambut beliau. Silakan Ustaz dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita simak, kita ambil hikmahnya, manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan bekal kita nanti di akhirat insyaallah. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Al-an falyatafadhal mazkur. Saya dulu aja Pak ya. Ya, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ulama-ulama, para wali-wali Allah dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada kedua orang tua kita masing-masing, diri kita masing-masing, wabil khusus kepada orang tua kita Ibunda Hajah Masmani binti Hashim yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah kita menjadi doa buat beliau, diampunkan dosa-dosanya, dilipat gandakan amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta allamul ghuyub. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Hadirin hadirat
sini toma-toma lebihku yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Kira-kira kalau bahasa Bugis saya mengerti ya Ki? Mengerti Ki kalau bahasa Bugis Bu? Ngerti? Payaku jogo pule bahasa Patinjo. Saya tidak terlalu lancar bahasa Patinjo. Saya terus terang bahagia sekali bisa hadir di sini Pak Ibu. Ya, kenapa? Karena ternyata banyak keluarga aku di sini, banyak orang tua aku di sini, banyak tanteku di sini, banyak omku di sini. Padahal selalu saya lewat di sini Bu. Sering saya diundang ceramah di sini juga. Ternyata banyak balik orang Patinjo di sini. Ya. Nggak ada juga pernah tegur-tegur Kak. Alhamdulillah berkah ayahanda Bapak Haji Muhammad Tahir yang baru kali ini juga saya ketemu. Itu pun lewat ibu saya. Karena beliau pulang kampung ketemu ya Mama Haji saya di kampung. Saya ditelepon, "Nak, ada itu ommu di Sangatta. Cari." Di mana ya mau dicari? Nama luas Sangatta. Cari ommu nak. Ya. Saya tunggu-tunggu karena pas datang sehingga di pelabuhan ternyata terus dia langsung ke Sangatta. Padahal rumah dekat dari pelabuhan. Tadi koreksi tadi, saya bukan imam masjid Terapung. Kebetulan rumah dekat masjid Terapung. Tapi kadang juga disuruh imam. Ya. Jadi aktivitas sekarang ya di samping mubalik, ya juga selaku penyuluh P3K di KUA Bontang Selatan. Ya. Alhamdulillah dulu saya diundang untuk akikah Om ya. Cuma mau saya berangkat ada juga halangannya. Ternyata kemarin ini ke Bontang. Ya, Ibunda Haji di Bontang dirawat di RSUD. Saya ditelepon, "Nak, ya tantemu masuk rumah sakit, saya ada di RSUD. Bisakah datang ke sini?" Bersamaan juga masuknya istri rumah sakit juga, cuma di rumah sakit yang berbeda. Istri saya masuk di PKT karena mau melahirkan. Beliau masuk di RSUD. Nah, selalu saya mau ke RSUD ternyata tidak sempat-sempat karena selalu mendampingi istri. Pas lahiran lagi anak lagi dirawat. Ya. Karena belum stabil kondisinya, pas keluar dari rumah sakit, ya subuh-subuh ada teleponnya Om Haji bahwa nak tantemu sudah berpulang. Saya merasa bersalah, merasa berdosa. Kenapa tidak sempat pergi menjenguk? Ternyata sudah berpulang ke rahmatullah. Ya tentu ini semua sudah digariskan oleh Allah. Kita sebagai orang yang ditinggalkan tentu merasa kehilangan. Tapi sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang bersabar, tadi dibacakan oleh qari kita, wa basyiris sabirin, beritakan, sampaikan berita gembira kepada hamba-hamba yang bersabar. Pertanyaannya, siapakah yang disebut orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika datang musibah padanya, qalu, tidak ada yang pertama keluar dari bibirnya kecuali kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah
dan kita semua akan kembali kepada Allah. Itu aja Pak, sebagai hamba yang beriman. Tentu kita merasa sedih. Kita doakan, sebagaimana baginda Rasulullah senantiasa mendoakan keluarganya, mendoakan anak-anaknya ketika berpulang, mendoakan para sahabatnya ketika Rasulullah datang berziarah ke makam sahabat yang meninggal di perang Uhud. Apa kata Rasulullah? Antumus sabiqun wa nahnu bikum lahikuna insyaallah. Wahai sahabatku, engkau lebih dahulu menghadap kepada Allah. Saya pun nantinya akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah. Orang petinju semua di sini, Dik? Atau ada orang Jawa? 80%-nya. Iya, jadi jangan berharap saya mau bahasa petinju. Iya. Karena saya besar di kampungnya Bapak, di Lepangang. Tapi sering juga pergi berkebun di Kampung Baru. Cuma kalau orang bicara, paham saja saya bahasa petinju. Tapi Joko kulit paling baik. Tidak bisa saya, ya paling sedikit-sedikit saja. Ya. Hadirin yang dirahmati dan cintai Allah. Berbicara masalah kematian, ya, maka itu berbicara masalah keimanan. Tepat paripake agar resenge tepo Pak Ibu, resenge tepo tania bicara bawah. Tapi kalau bahasa Bugis paham? Coba angkat tangan yang paham Bugis. Tidak, saya itu tidak mau ceramah kalau ada orang tidak paham. Rugi kita ceramah kalau tidak paham orang. Ya? Oh, separuh paham. Berarti campur-campur di gado-gado. Ya. Kalau saya bahasa Bugis, saya terjemahkan. Ya. Kalau ada Jawa di sini, orang ketawa ikut juga ketawa. Ya. Jadi riasannya tepo yang disebut dengan iman bukan hanya sekedar ucapan saja. Tania bicara bawang, tania timu bawang. Tapi yang disebut dengan iman, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Yang disebut dengan iman diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan melalui tingkah laku. Itulah kesempurnaan iman Pak Ibu. Jadi depa tu nariasan ngetoma tepe belum dikatakan orang yang beriman kalau mulutnya saja berkata aku beriman, tapi hati dan perbuatannya tidak menunjukkan akan keimanan. Siapa yang bilang begitu? Allah. Ya. Apa kata Allah? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia banyak yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka belum termasuk orang yang beriman. Kenapa? Baru mulutnya mengatakan aku beriman, tapi hati dan perbuatannya tidak menunjukkan akan keimanan. Mulutnya mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi perbuatannya menunjukkan keuangan yang Maha Kuasa. Ada di sini Bu? Tidak ada. Di kampungku banyak. Tidak ada di sini. Tidak ada Budi. Apalagi kalau pilkada. Pokoknya ibalu tepoe. Iya. Ibalu tepoe gara-gara Indomie 1 dos. Tapi tidak ada di sini. Di kampungku banyak. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada Budi. Tidak ada. Iya. Tidak ada bedanya Pak. Saya bilang dapat terus juga tidak ada bedanya.
Jadi dalam Bugis itu, Pak. Jadi bahasa Bugis itu banyak falsafah di situ. Jadi sama dengan bahasa Arab. Kalau ada kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi, itu ada hubungannya itu. Itu di Bugis. Begitu juga bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalau ada kalimat yang mirip bunyinya, pasti ada hubungannya. Contoh, mar'atun, perempuan. Mir'atun, cermin. Mirip budi? Satu mar'atun, satu mir'atun. Pertanyaannya, apa hubungannya antara mar'atun dan mir'atun, antara perempuan dan cermin? Hubungannya adalah itu makun raye napoji macambing. Perempuan itu suka bercermin, sehingga kalau ada laki-laki suka bercermin, berarti laki-laki masih sifat makun rai. Jadi jangan heran, Pak, jangan tegur istrinya kalau suka bercermin. Memang sifat dasarnya perempuan suka bercermin. Coba lihat, kalau mau pergi pesta, mak beloi dulu di depan cermin. 2 jam, Pak. Pengalaman atau pengamatan? Sudah bercermin, keluar rumah, nah pasang sandalnya, macam misi di jendela. Maka sini garo. Mau naik ke mobil, nah buka si spion notoe, macam misi. Mau masuk ke mobil, singgah lagi di jendelanya mobil. Jadi masuk dulu di mobil, kelihatan spionnya mobil, macam misi. Turun dari mobil sampai di pesta, ya turun, ya singgah lagi di jendelanya, jadi bercermin lagi. Masuk ke pesta, mau masuk ke rumahnya orang, singgah lagi di jendelanya orang, macam misi. Tidak usah heran, kenapa? Memang sifat dasarnya perempuan seperti itu. Rajulun, laki-laki. Rijlun, kaki. Apa hubungannya laki-laki sama kaki? Hubungannya adalah iyatu oronewe Pak Jokang. Laki-laki itu suka jalan, suka pakai kakinya. Makanya yang bekerja cari nafkah itu laki-laki. Sehingga kalau dapat perempuan yang suka jalan, berarti makunrai masih pak orwane. Budi, tapi ibu-ibu tidak tukang jalan di sini, Budi? Enggak di? Enggak. Di kampungku banyak, enggak ada di sini. Di Bugis juga begitu, Bu. Di Bugis juga begitu. Ketika ada kata yang punya kemiripan, maka ada kedekatan makna di situ. Contoh, oninna timue riasani atte. Betul? Atte timu. Oninna atie riasani atto. Atto ati. Oninna orie riasani apa, Bu? Attu. Atte, atto, attu. Ada kemiripan. Pertanyaannya, apa hubungannya antara atte, atto, si bawa attu? Hubungannya adalah maka dan regurutta. Duluan regurutta di Mangkoso, saya kebetulan alumni Dede Mangkoso. Ya, disampaikan oleh Andre Gurutta bahwa itu tawena malebbi nareko siturui
timunna si bawa atokna atina. Jadi orang yang beriman itu nanti dia beriman, nanti dia mulia, nareko si turui timunna si bawa atokna atina. Nareko engka tahu dek nasi turu timunna si bawa atokna atina. Majapuna de gaga angkena timunna sangadina padami angkena etue. Jadi kalau ada orang Pak liwat jago nama bicara, termasuk ketika mau jadi pemimpin, ketika caleg, jadi curitana. Pokoknya kalau saya naik nantinya, ku bangun, ku aspal ini jalanan. Tadi kebetulan saya kesasar, Bu. Sampai di sana jalan apa namanya itu? Jalan apa namanya tadi itu? Kenyamukan. Ternyata kita sampai di jalan kehilangan. Lenyeki. Sampai di jalan buntu. Kandas mobil. Alhamdulillah bisa jalan kembali. Nah, ditelepon sama, kenapa bisa sampai di situ ya? Google Map-nya bilang begitu. Belok kanan, belok kiri, terus teru-terutongan nih, jalan buntu. Makanya saya sekarang ini kurang percaya lagi sama Google Map, Bu. Berapa kali saya ditipu sama Google Map. Saya pergi khutbah lewat ya pakai Google Map. Jalan apa ditunjukkan? Saya sampai di kuburan. Coba, itu Google Map itu. Ternyata tembus juga, tapi jalanan luar biasa. Ya. Alhamdulillah bisa kembali di sini. Kenapa bisa sampai di situ tadi itu ceramah? Sampai di mana tadi? Matu natomi kasih nanu, nangerang. Takutnya 1 jam saya ceramah, itu saja nanti diingat. Maka ceramah Ustaz makasing, agak na ceramah kang Hama atu bawang. Nah, jadi orang yang beriman itu nanti dikatakan beriman ketika sejalan antara ucapan, ya, perbuatan dan tingkah lakunya. Jadi kalau ada orang jago sekali cerita, ya, waktunya caleg, kesipa janji-janjinya, pokoknya ku bangun ini nantinya, sekalinya jadi pemimpin, yang ada adalah janji mutarwe. Maka kalau ketemu Pak Ibu, sampaikan, de memete biasa, metu kok. Kalau ada pemimpin. Tapi di sini insya Allah pemimpin kita adalah pemimpin yang beriman. Berapa menit lagi nih? Kita belum sampai ini masuk di inti ceramah ini. Berapa menit lagi, Om? Atau tutup sudah? Lanjut saja. Pokoknya nanti kalau sudah bosan dengar ceramah aku, Bu, biasa di kampung kalau orang bosan dengar ceramahnya Pak Ustadz terlalu lama, biasanya dia bilang begini, amin, amin. Sudah bosan pasti itu. Ataukah batu. Nah, itu kode itu. Jadi nanti kalau ada yang batuk-batuk di sini ya, artinya disuruh minum obat, kalau ada yang batuk. Ya. Nah, berbicara masalah kematian, Pak Ibu, itu berbicara masalah keimanan. Tidak cukup dengan ucapan saja. Ya. Kenapa? Karena belum ada dari kita yang pernah mengalami yang namanya kematian. Belum pernah ada dari kita yang pernah melewati yang namanya kematian. Kecuali mati kecil. Ketika kita tidur ya kita mati. Tapi mati yang besar belum ada dari kita yang pernah mengalami. Makanya perlu yang namanya keimanan. Tepuk paripake. Yang harus diyakini Pak Ibu, dalam firman Allah dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Itu yang harus kita yakini.
Jadi gampang saja Bu, Pak, kalau ada orang tidak mau mati, satu saja syaratnya, jangan hidup. Karena kata Allah, semua yang bernyawa pasti mati. Jadi kalau ada yang tidak mau mati, jangan bernyawa. Nah, kita semua ini bernyawa, kita semua hidup. Maka mau tidak mau, kematian pasti menjemput kita. Kita ini menunggu saja Pak Ibu. Menunggu giliran. Kalau bukan kita duluan, saya belakangan, atau saya belakangan kita duluan. Begitu saja. Nah, bilang sama saja itu Ustaz. Mati itu tidak mengenal kita masih anak-anak atau dewasa, tidak Pak. Jadi naiya matengenge dek nama kita anak-anak kita wiare gama tua ita we. Naiya matengenge dek nama kita sogi kita wiare ga kasiasi. Kematian tidak memandang apakah kita ini sehat atau sakit. Karena rumusnya mati Pak Ibu, rumus mati tidak mesti tua. Karena betapa banyak yang muda lebih dahulu meninggal dibanding yang tua. Dan rumusnya mati tidak mesti sakit. Karena betapa banyak yang sehat lebih dahulu meninggal dibandingkan yang sakit. Apalagi sekarang Pak Ibu, canggih sudah malaikat. Iya. Dulu orang meninggal selalu diiringi dengan penyakit. Maka da mate yano. Maka memang meta ni malasa. Meta ni na kena stru, sudah lama kena stru, sudah lama kena jantung. Sekarang ini tidak lagi Pak Ibu. Baru-baru kita duduk sama-sama, 5 menit, beberapa menit kemudian ada sudah kabarnya meninggal lian. Coba. Kayak kata guru tak bahwa bukan cuma dunia saja yang canggih, malaikat juga sudah canggih. Televisi dulu Bu, tidak ada remote-nya. Harus kita berdiri, pencet tombolnya baru pindah siaran. Sekarang tinggal remote. Remote mani televisi lihat ini. Nah bilang guru tak, malaikat juga begitu sekarang. Engkatona remote nah. Na remote mani tahu ya anu. Ai more-more niero. Na remote. Makanya sekarang begitu banyak kematian yang mendadak Bu. Banyak sekali. Lagi duduk-duduk di remote meninggal. Termasuk guru tak Abdul Wahab Zakaria di Mangkoso, beberapa guru-guru lain. Sementara ceramah, iremoi meninggal. Coba. Tapi jangan ada yang berdoa bilang mudah-mudahan Ustaz iremotoi. Jangan apa masalah itu. Dia agak ceramah. Coba begitu kematian. Jadi kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal seseorang datang menjemput, tidak bisa diundur-undur, tidak bisa dimajukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan andai kata ada orang yang bisa hidup selama-lamanya di dunia Pak Ibu, maka yang paling berhak hidup selamanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah ketika mau dicabut nyawanya, maparamisi jolok malaikat. Allah perintahkan malaikat Israel, malaikat Jibril, Israel, datangi dulu kekasihku. Tanya dia, maukah dicabut nyawanya atau tidak? Kalau tidak mau, kembali kok. Kira-kira Bu, kalau kita didatangi malaikat Israel, saya disuruh tanya, mau dicabut nyawanya sekarang atau belum? Kira-kira apa jawabannya Bu?
Apa kira-kira kita jawab? Tetanggamu dulu. Batu-batu itu tetangga. Tetanggamu dulu, nak kena ni gula. Tetanggamu dulu, nak kena ni jantung. Jadi Rasulullah andaikan ada orang bisa hidup selama-lamanya, maka Rasulullah yang bisa hidup selamanya. Kenapa? Dia dikasih pilihan oleh Allah, mau dicabut nyawanya atau tidak. Maka ketika malaikat Israel datang menghadap kepada Rasulullah, Rasulullah bukan sengaja menunda ajalnya. Tapi Rasulullah hanya melihat malaikat Israel. Ya, dalam hadis Rasulullah disebutkan setiap kali hamba Allah mau dicabut nyawanya, maka akan datang dua malaikat menghampirinya. Siapa itu? Malaikat Jibril sama malaikat Israel. Dan ada 3 kelompok malaikat yang datang menghampiri orang yang hendak dicabut nyawanya. Kata Rasulullah, kenapa cuma malaikat Israel datang, tidak ada malaikat Jibril? Kata Rasulullah, wahai Israel, mana Jibril? Kata Israel, Jibril ada di langit. Tidak bisa dia terus lanjut ke sini. Dia tidak tega melihat kekasihnya dicabut nyawanya. Kata Rasulullah, tidak. Panggil malaikat Jibril ke sini. Saya tidak rela dicabut nyawaku kalau malaikat Jibril belum datang ke sini. Ternyata kenapa Rasulullah meminta malaikat Jibril hadir? Rasulullah hanya ingin mempertanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya ridho dicabut nyawaku, tidak ada masalah. Tapi Jibril, kasih saya informasi, bagaimana nasib umatku setelah engkau cabut nyawaku? Adakah jaminan yang Allah berikan kepada umatku setelah aku meninggal? Kalau saya ini tidak ada masalah, saya dicabut nyawaku langsung masuk surga. Bagaimana umatku? Bagaimana orang Sangatta? Aman jika kalau saya meninggal. Coba begitu cintanya Rasulullah sama kita, Pak Ibu. Rasulullah masih memikirkan kita, bagaimana umatku kalau saya meninggal? Adakah jaminan dari Allah? Makanya ada jaminan Allah. Tidak ada satupun umat yang bisa masuk ke dalam surganya Allah sebelum umatnya Rasulullah masuk terlebih dahulu di dalam surganya Allah. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surganya Allah kecuali yang tidak mau. Saya mau tanya, ada di sini tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, man aba ya Rasulullah? Siapakah gerangan yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk surga. Tapi siapa yang durhaka kepadaku, dialah golongan yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita semua ditanya, pasti mulut kita berkata, mau ki masuk surga? Atau belek-beleng yang tidak mau masuk surga? Pasti semua mau masuk surga. Tapi ketika ditanya, ayo pergi sholat, mata koka, cakaru duka, pokoknya banyak alasan. Artinya, dialah yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, ada 3 kelompok malaikat yang mendampingi malaikat Israel dan malaikat Jibril ketika hendak dicabut nyawanya setiap insan manusia. Disebutkan Bu, itu guru kita dulu begitu rinci menjelaskan bagaimana proses pencabutan nyawa itu. Hendak aku kasih takut-takut gini. Yang sampai bilang, mana kajero ustaz, yo biar boleh bontar, kasih takut-takut kita, bukan. Saya bukan kasih takut-takut. Saya ingin menyampaikan informasi kepada kita, saling mengingatkan. Karena tidak ada itu anak memperingati orang tuanya, tidak ada. Tidak ada anak yang mengajari orang tuanya. Ini orang tuaku semua. Anak itu hanya mengingatkan orang tuanya. Nah, sabak kuanggap keluarga, maka tentu kita saling menasihati dalam kebaikan.